Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto belakangan terus-terusan bernyanyi soal politisasi di kasus hukum yang menyeretnya. Apakah manuver Hasto bisa ganggu kerja KPK? Kami akan bahas bersama dengan ex-wakil Ketua KPK Laude M. Syarif. Selamat sore, Pak Laude. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Iya, Pak Laude, KPK mengaku enggan terburu-buru tahan Hasto. Apakah ini mengkonfirmasi bahwa kecukupan alat bukti untuk menjerat Hasto belum sempurna, Pak Laude? Ya, saya kurang tahu persis ya, karena saya bukan di KPK lagi, tapi biasanya kalau penetapan tersangka seseorang itu kan memang tidak selalu harus langsung ditahan. Biasanya untuk menetapkan seseorang tersangka itu seharusnya buktinya sudah cukup. Tetapi biasanya kan pemberkasannya membutuhkan membutuhkan waktu ya. Dari penyidik untuk bekerja sama dengan penuntut umum sehingga betul-betul siap. Soalnya kan penahanan itu juga butuh menurut KUHP ada batas waktunya. Jadi jangan sampai sudah ditahan tapi berkasnya belum selesai. Seperti itu. Jadi mungkin masalah teknis. Saya kurang tahu persis tapi. Pemberkasan butuh waktu, tapi soal waktu ini sebetulnya kan kasus sudah diusut sejak 2020, artinya sudah 4 tahun. Bukankah sudah mudah KPK untuk menyegerakan kasus ini bawa ke pengadilan, Pak Laude? Ya, seharusnya. Bahkan ini udah terlalu lama sih sebenarnya nunggunya ya. Karena yang penerima suapnya itu kan bahkan sudah keluar dari penjara sekarang. Ya. Tetapi kan ya saya kurang tahu pimpinan KPK sebelumnya apa mereka betul-betul bekerja atau memang tidak ada sehingga baru dikerjakan setelah ada pimpinan KPK sekarang. Saya juga tidak tahu persis, tapi seharusnya kalau kita lihat dari konstruksi kasusnya yang sudah bertahun-tahun itu, ya kalau hanya tidak ada tambahan-tambahan lain seharusnya ya sudah cukup, seharusnya. Seharusnya sudah cukup, dan bukankah akan juga membuka peluang untuk tersangka melarikan diri meskipun yang bersangkutan mengaku menghormati proses hukum yang sedang berjalan? Ya, jadi itu lagi kan semuanya adalah masalah teknis ya. Biasanya untuk penetapan seorang tersangka itu di juga dicekal ya. Dilarang untuk berpergian ke luar negeri dan ditetapkan tersangka dan seterusnya sehingga kemungkinan untuk melarikan diri mungkin untuk kasus Pak Hasto ini menurut saya mungkin diperkirakan oleh penyidik kurang mungkin untuk melarikan diri karena beliau public figure, tokoh politik yang besar, mungkin, tapi saya tidak tahu persis apa yang ada di KPK sekarang. Anda tidak tahu persis apa yang ada di KPK sekarang, tapi dari pandangan Anda, apakah KPK sudah on the track dalam kasus ini? Khusus untuk kasus ini itu sebenarnya kan kasus suap biasa ya. Kasus suap biasa itu artinya ada penerima suap, ada pemberi suap. Khusus untuk kasus ini itu kan, yang penerima suapnya bahkan sudah keluar dari penjara. Jadi memang agak aneh kalau seandainya pemberi suapnya belum mendapatkan sanksi atau dimasukkan atau diproses. Jadi biasanya pemberkasan itu kalau dulu-dulu itu tidak lama karena antara penerima suap dan pemberi suap itu biasanya itu satu dokumen ya, kalaupun dipisah menjadi dua dokumen itu hanya pekerjaan teknis biasa. Jadi saya pikir tapi karena itu dari dulu sudah ditinggalkan, maksudnya pimpinan KPK sebelumnya tidak bergerak sama sekali untuk ini. Dan ini kan saya masih ingat ini kan Januari tahun 2020-an. Jadi sebenarnya sebelum lama kami tinggalkan. Jadi sekarang sudah berubah lagi periodenya. Berarti memang 5 tahun sebelumnya itu tidak terjadi pergerakan apa-apa dan baru sekarang dimulai lagi. Yang ditakutkan masyarakat, apa yang membuat KPK menunggu begitu terlalu lama?
Nah, Iya. sehingga kan akhirnya bisa dipikirkan, wah ini mungkin politisasi kasus dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu seharusnya yang harus dihindari oleh KPK. Kalau menurut Anda, Pak Laude, apakah penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka itu adalah bagian dari upaya politisasi hukum atau sebuah proses penegakan hukum yang normal? Karena sebetulnya kasusnya kan biasa saja, suap menyuap. Ya, jadi kalau saya melihatnya, kalau saya melihat dari awal bahwa ini adalah kasus suap menyuap biasa antara penerima suap dan pemberi suap yang melibatkan beberapa orang seperti itu. Jadi kalau dari segi kasusnya nggak terlalu istimewa, maksudnya nggak terlalu complicated. Ah, ketika penuntutannya atau penetapan tersangkanya ini, kenapa KPK sebelumnya itu nggak melakukan hal seperti itu? Ya ini yang menjadi menjadi pertanyaan kepada KPK sebelumnya. Ya, mungkin saja KPK sekarang, wah ini untuk menyelesaikan kasus yang sudah tertunda sebelumnya, sehingga kita harus selesaikan. Kalau itu niatannya, itu bagus. Jadi kan misalnya dulu saya mewarisi juga kasus-kasus yang diwariskan oleh pimpinan KPK sebelum selesai, kami selesaikan. Misalnya kasus Setia Novanto misalnya, itu sudah lama dari KPK sebelumnya. Jadi terus karena itu masih ngutang, kita tuntaskan di zaman saya seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang apa namanya, jangan sampai KPK itu dicurigai mempolitisasi kasus-kasus, sehingga ini yang oleh karena itu saya sangat sekali lagi saya sangat berharap bahwa KPK itu bekerja saja dengan profesional tanpa memandang dari mana saja. Kalau dia telah memenuhi syarat, memenuhi unsur-unsur semua yang ditetapkan siapapun dan partai manapun, maka dijalankan dengan proses hukum normal biasa. Ya. Ya, Pak Laude, mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengungkap bahwa tertundanya penetapan tersangka Hasto disebabkan adanya obstruction of justice dan KPK diduga mendapatkan banyak intervensi. Perlukah pimpinan KPK sekarang menelusuri dugaan itu, Pak Laude? Ya, semua kemungkinan itu perlu dilihat ya, perlu dilihat karena memang agak kurang wajar sih menurut saya. It takes too long. Maksudnya padahal ini kasus ya kalau misalnya itu ya kalau saya ingin misalnya apa bedanya misalnya kasus mengapa kasus Setia Novanto waktu itu misalnya butuh waktu yang lama karena itu adalah banyak bukti yang ada di luar negeri, ada yang melarikan diri dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kasus ini tuh ya tidak seharusnya karena kasus suap biasa tidak perlu butuh waktu yang sampai 5 tahun untuk menyelesaikannya. Jadi memang saya pikir pimpinan KPK sebelumnya itu perlu uh, dipertanyakan keseriusan mereka di dalam menyelesaikan kasus ini. Baik, singkat saja, terakhir Pak Laude, Hasto Kristianto belakangan juga terus bernyanyi ya soal politisasi kasus yang menyeretnya. Apakah ini manuver Hasto bisa mempengaruhi kerja KPK dalam penyidikan lebih lanjut kasus ini yang sudah lama? Singkat saja. Ya, menurut saya bahwa adalah wajar bagi seorang tersangka untuk membela diri dan itu adalah hak dari tersangka untuk membela diri. Namun demikian, selama KPK profesional berdiri pada fakta dan hukum yang nyata, mungkin itu tidak akan banyak pengaruhnya. Tapi kalau mungkin saja dia akan membuka beberapa kejadian yang lain dan seterusnya, ya itu mungkin yang perlu KPK bersiap diri. Siapa tahu ada keberpihakan ada tambahan, ada pihak-pihak lain yang menyangkut, misalnya yang bersangkutan dengan kasus ini, itu KPK harus mempersiapkan diri untuk itu. Baik, profesionalitas KPK diuji dalam kasus ini. Terima kasih ex Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.